Ada tiga hal yang apabila tiga hal ini terdapat pada seseorang, maka orang itu akan merasakan manisnya iman. Apabila tiga hal itu ada dalam diri, maka kita akan merasakan manisnya iman. Apa yang pertama? Ayyakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahu. Yaitu dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai bagi dia daripada selainnya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, wa alla yuhibba lil mar'i, ya, wa alla yuhibba wa alla ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahu wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan dia mencintai seseorang, tidak mencintainya kecuali karena Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakraha ayyutraha finnar. Dan dia takut, dia benci, dia tidak senang, dia tidak suka untuk kembali lagi kepada kekufuran, untuk kembali lagi kepada kejahiliahan, untuk kembali lagi kepada kebodohan, kepada kemaksiatan. Seperti apa bencinya? Seperti dia juga benci, seperti dia tidak suka kalau dia dilemparkan ke neraka. Kurang lebih gitu. Nah, tiga ini kita ambil. Yang pertama, halawatul iman. Yang pertama, ayyakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi min man siwahu. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai bagi dia daripada selainnya. Hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawalladzi nafsi biyadihi." Demi yang jiwaku ada di tangannya. Berarti demi Allah. Demi yang jiwaku ada di tangannya. Demi apa? Demi Allah. La yu'minu ahadukum, tidak dikatakan beriman seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku menjadi lebih dicintai bagi dia, min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain, daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada seluruh manusia, daripada siapapun. Tuh. Jadi ternyata kecintaan kepada Rasulullah itu menjadi syarat mutlak keimanan itu sendiri. Ya. Tahu gimana cintanya? Bagaimana cintanya kepada Rasulullah? Kita timbulkan nih. Saya cerita riwayat seorang sahabat bernama Thauban. Berpisah beliau dari Rasulullah. Kembali ke daerahnya. Pada suatu saat beliau datang ke Mekah, ketemu Rasulullah dengan keadaan kurus dan pucat, mukanya kayak orang sakit. Ya, seperti orang sakit. Rasulullah SAW bertanya, "Ya Thauban, ma ghayyara wajhuk? Ma ghayyara launuk?" Kata Rasulullah. "Wahai Thauban, apakah engkau sakit? Apa yang membuatmu jadi lesu begini? Apa yang membuatmu jadi berubah wajahmu jadi kayak nggak ada darah, nggak ada semangat?" Dia tanya sama Thauban, "Ya Rasul, tidaklah yang membuat aku tidaklah sakit. Tidaklah aku sakit karena sesuatu, tidaklah aku karena suatu penyakit yang menyebabkan aku seperti ini, tapi karena satu hal, aku sangat rindu kepadamu ya Rasul semenjak aku berpisah darimu." Allah karim. Jadi rindu yang dibawa itu begitu berat, sehingga dia semenjak berpisah sangat ingin ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai badannya kurus. Kok sampai seperti itu? Ya, dia bilang, pada saat selesai pertemuan dengan Rasulullah pada saat yang pertama, yang dipikirkan oleh Thauban adalah apa? Ya Rabb, aku ingat akhirat. Nanti di akhirat bagaimana? Kalau aku masuk surga, aku tidak sama dengan Rasulullah derajatnya, yang Rasulullah bersama para nabi dan bersama para orang solehin, dan aku orang biasa. Aku sulit bertemu dengan Rasulullah kalau masuk surga. Kalau aku tidak masuk surga, maka selamanya aku tidak bisa lagi ketemu Rasulullah, kata sahabat Thauban. Allah karim. Dari saat seperti itu dia kangen ketemu Rasulullah lagi gitu. Subhanallah. Sampai begitu. Ada lagi satu kerinduan yang luar biasa. Seorang sahabat namanya Abdullah bin Zaid. Sahabat yang begitu baik kepada Rasulullah. Antum tahu ceritanya? Ketika Rasulullah wafat, saking sayangnya beliau sama Rasulullah, ketika beliau wafat,
Sang sahabat Abdullah bin Zaid ini berdoa. Apa doanya? Allahumma a'immani fala ara syai'an ba'da habibi hatta alqa habibi. Masya Allah. Ya Allah, doanya. Bayangkan kecintaannya. Bayangkan kecintaannya. Bagaimana rindunya setelah Rasulullah wafat. Allahumma a'immani hatta la ara syai'an ba'da habibi hatta alqa habibi. Subhanallah. Ya Rabb, butakanlah mataku. Butakanlah mataku ya Allah. Butakanlah mataku sampai aku tidak melihat sesuatu selain daripada kekasihku ya Rabb. Sampai dengan nanti aku melihat kekasihku kembali. Dan Allah butakan dia. Allah karim. Kira-kira bagaimana sosok Rasulullah itu ya? Begitu sempurna. Antum tahu dalam riwayat, wajah beliau tuh, tubuh beliau bersinar. Dalam riwayat, Siti Aisyah lagi menjahit. Jarumnya ini mau menjahit, jatuh di kamar. Siti Aisyah panggil Rasulullah. Ya Rasulullah, kemarilah. Ada apa gerangan ya Humairah? Ketemu cincinnya. Subhanallah.